memang tidak ada ketentuan untuk sebelum mutasi itu harus menyampaikan ke DPRD, itu tidak ada. Tapi tolong kami juga mutasi ini pada saat mengambil staf dari kita itu jangan sampai memengaruhi yang ada di kita. Nah, makanya kita berikan pilihan balik kepada mereka. Urusan penganggaran, kebijakan akhirnya semua terlantar, kan kasihan masyarakatnya. Nah, gimana pendapat sampean sebagai seorang politisi melihat dinamika ini, termasuk yang terakhir Raci lagi anget-anget kuku ini kayaknya kemarin isu-isu interpelasi dan sebagainya. Ditolak ya? Ditolak. Nah, ini gimana ini? Kok iso? Kayaknya awal-awal ngotot ini mutasinya. Kayaknya interpelasi. Yang pasti setelah ribet urusan pileg, pilpres, terus penghitungan, alhamdulillah hari ini kan sudah selesai ya, pleno KPU kabupaten kan sudah selesai. Sekarang pleno KPU di provinsi, jadi sudah mulai bisa dipastikan suara masing-masing partai politik hari ini dapat berapa sudah bisa dilihat ya, bisa dipastikan angkanya, dan itu sudah terlewati. Dan kalau bicara yang terkait tupoksi ya tetaplah kita kemarin sebenarnya walaupun sibuk di urusan pileg dan pasca pileg, ada tugas-tugas kita yang harus kita selesaikan. Contoh pembahasan LKPJ itu kan masuk setelah tanggal 14 Februari ya, dan sudah kita bahas, dan minggu kemarin sudah kita paripurnakan dan sudah selesai. Jadi tugas-tugas kita insya Allah tetap jalan, tidak sampai karena pileg akhirnya Raci semuanya pada nyalon akhirnya kita yang ngurusi gitu. Enggak, tetap jalan sudah selesai koridor. Yang kalau yang tadi terkait disampaikan interpelasi ya, sebenarnya fraksi kami enggak terlalu ngotot sih waktu itu. Gitu ya. Enggak terlalu ngotot, dan bukan inisiator sebenarnya. PD Perjuangan bukan inisiator. Tapi kemarin memang setelah pemilu legislatif ada satu kegiatan dari pemerintah daerah, dalam hal ini Pak PJ, terkait dengan adanya mutasi. Ada mutasi. Yang akhirnya kita di DPRD ini agak kaget. Memang tidak ada ketentuan untuk sebelum mutasi itu harus menyampaikan ke DPRD, itu tidak ada. Tidak ada ketentuan. Ya, tidak ada ketentuan prosedural, memang tidak harus melibatkan DPRD. Nah, karena beliau ini adalah PJ, jadi ada ketentuan khusus yang harus beliau selesaikan, termasuk ke KSN, sampai ke pusat, sampai rekomendasinya turun dan seterusnya. Agak panjang prosesnya, mulai pengajuan mulai November, dan itu menjadi hak yang melekat di beliau sebagai PJ. Hanya waktu itu yang bikin kita kaget adalah pada saat ada mutasi hari apa itu, Senin malam apa Selasa malam ya, tanggal berapa itu kemarin, ada beberapa staf kita di DPRD yang kebetulan beliau itu adalah ada 4 orang ya, yang paling dikagetkan itu adalah pendamping komisi waktu itu, pendamping komisi 2, yang mana beliau ikut mutasi tapi pada malam harinya tidak berani nyampaikan kepada kita di DPRD, di pimpinan ataukah di pimpinan komisi ataukah di pimpinan DPRD, yang sementara besoknya teman-teman komisi 2 itu ada kegiatan, kalau tidak salah ke Jawa Tengah, ke Yogyakarta. Yang akhirnya pendamping komisi itu kan vital ya, karena yang menyiapkan berkas, protokolernya namanya pendamping itu protokolernya. Nah, sampai singkat cerita, teman-teman itu sampai akhirnya dititipkan di komisi 4. Karena tidak ada yang ngurus secara administrasi. Staf pendampingnya tidak ada ya? Tidak ada. Yang ngurusi travelnya, yang SPC-nya dan segala macam. Nah, itu yang akhirnya bikin teman-teman kaget kalau tidak salah hari Selasa itu. Yang akhirnya muncul kepingin memanggil dari Baperzakat di hari Rabu kalau tidak salah ya. Setelahnya itu, atau Kamis gitu. Disampaikan bahwa kecuali kalau waktu itu dari mutasi itu terus, nah mutasi memang haknya beliau ya, apalagi mutasi si beliau ini adalah promosi. Memang seolah-olah kita melihat sebelum ada penjelasan dari Baperzakat,
kita melihat kok jadi kasih di level kelurahan. Nah, gitu. Ternyata secara jenjang jabatan itu malah promosi. Walaupun dari ke struktural ke fungsional ya. Walaupun seolah-olah seperti itu, seolah-olah lebih rendah, tapi jabatannya naik. Nah, tapi waktu itu yang jadi perdebatan di kita, beliau ini barusan lulus UKOM, ujian kompetensi terkait perisalah perundangan. Yang bersangkutan bersangkutan ini di kesekretariatan DPR RI dan baru lulus, dan itu dari pemerintah daerah enggak tahu. Nah, harapan kita memang di DPRD itu diusulkan promosi tapi tidak keluar ke fungsional tapi di dalam. Karena ada beberapa jabatan yang di situ kosong. Lah itu yang bikin teman-teman kaget akhirnya. Setelah penjelasan dan dedek bengek dan segala macam, ada keinginan dari teman-teman untuk waktu itu untuk melaksanakan hak-hak politik dari DPRD. Salah satunya adalah interpelasi. Memang waktu itu terjadi dan semua fraksi pandangannya iya, tapi itu kan hak yang menurut saya hal yang biasa. Ya istilahnya untuk menunjukkan keseriusan dari pemerintah daerah pada saat ini mutasi kita menghormati, tapi paling tidak jangan sampai mengganggu kinerja yang ada di DPRD. Apalagi besoknya harus melakukan kegiatan, kan, orangnya udah nggak ada. PPTK dan selama itu ada 4 orang yang dikeluarkan, tapi tidak ada penggantinya. Sementara kejadian yang lalu itu waktu zamannya Sekwan almarhum Pak Munib itu juga ada di Komisi 3. Pak Pri itu sebenarnya sampai hari ini bukan protokolernya Komisi 3, tapi beliau itu di belakang di peraturan perundangan yang diperbantukan untuk protokoler di Komisi 3. Jadi sebenarnya pendamping komisinya itu yang ada hanya 1, 2, dan 4, yang 3 nggak ada. Terus yang 2 dikeluarkan juga, tidak ada pengganti. Jadi kan dari hal tersebut hanya kita manggil Bapak Jakat, yang intinya dari rapat itu ada kemungkinan kita akan rapat kedua. Di sela-sela itu kita nyampaikan, ya intinya dari perdebatan dan yang dijelaskan dari akhirnya perdebatan pandangan, ya kita nyampaikan, yaitu terserah dari Pak Berjakat. Artinya kalau mau dilanjutkan monggo, ataukah kita batalkan sekalian, ataukah yang kita inginkan tadi itu ada penggantinya. Tapi kan tidak mungkin. Dipelajari di ketentuannya boleh, tapi dengan syarat beliaunya harus mengundurkan diri dari mutasinya tadi. Ya kita sampaikan, ya monggo, kita kan sudah menyampaikan apa yang menjadi pikirannya DPRD. Intinya sekali lagi kita menghormati mutasi ini karena prosesnya panjang ya. Kita menghormati Pak PJ, Pak Perjakat, pemerintahan daerah kita menghormati. Tapi tolong kami juga mutasi ini pada saat mengambil staf dari kita itu jangan sampai mempengaruhi yang ada di kita. Nah, makanya kita berikan pilihan balik kepada mereka. Mau dikembalikan lagi ke kita monggo, mau diteruskan ke sana karena ini adalah promosi. Kan kita juga enggak mungkin menghambat promosinya staf tadi yang kan kita juga enggak mungkin. Nah, kita kembalikan. Tapi kita juga nyampaikan, tapi perlu diingat DPRD juga punya hak-hak yang dilindungi oleh perundangan. Jadi kalau memang dan bisa digunakan bisa digunakan ya terserah ya. Kira-kira kita nyampaikan kayak gitu. Nah, setelah itu ya beliau dari Pak Perjakat lunak sih. Lunak dalam artian ya monggo kalau mamanya dibutuhkan ya kita kembalikan lagi tapi dengan aturan seperti itu. Tapi kita tetap bersikukuh, jangan kita yang memutuskan. Kalau kita yang memutuskan berarti kan kita harus juga manggil yang bersangkutan juga. Ini kan personal. Kita kan ngomongkan secara kelembagaan. Jangan sampai rumah tangga kita pada saat dimutasi ada promosi, ya paling enggak kita juga ada gantinya. Itu saja yang kita tuntut sama Bapak Jakat waktu itu. Jadi ya alhamdulillah dari diskusi itu waktu rapat kita nyampaikan ada kemungkinan hak kita mau interpelasi kayak dan seterusnya. Tapi setelah itu 1-2 hari ya kita berkomunikasi dengan baik waktu itu. Yang artinya intinya kan kita menyadari secara posisi, sekali lagi itu adalah hak penuh dari Bapak Jakat, dari pemerintah daerah. Pun kalau memang harus ada mutasi dari kita di sekretariatan DPRD,
memang tidak harus disampaikan di kita nyadari itu. Tapi paling tidak yang kita minta dari hasil Baper Zakat itu minimal kita kan diberitahu. Pun kalau tidak diberitahu, kalau memang dikeluarkan, ya tolong ada gantinya. Nah, kira-kira seperti itu. Dan itu ada jawaban ya? Ada jawaban waktu itu. Ya intinya kita sampaikan ya monggo dipanggil aja para pihak tadi itu. Tapi kita melihat beberapa setelah itu besoknya beliau balik lagi ke DPRD. Sudah balik lagi ke DPRD. Makanya pada saat rekan-rekan sekalian mau ngotot interpelasi ya monggo saya bilang. Tapi mungkin ada beberapa teman fraksi yang tetap ngotot ini tetap jalan ya. Fraksi kita kan lihat ya ngapain karena interpelasi itu. Nah ini yang penting. Iya interpelasi itu kan kita bisa menggunakan hak itu kalau kita mau membaca aturannya itu adalah sesuatu hal yang bisa berdampak luas terhadap masyarakat. Salah satunya kan itu. Kalau dulu kita mau main IC, ya ingin enggak waktu itu kan memang berdampak cukup luar biasa. Kita menggunakan haknya. Lah kalau ini kita siapa yang mau kita berikan dampak dari itu ya. Dampak itu yang dampak dari proses itu. Ini kan hanya kita kepengennya tuh lembaga DPRD ini jangan sampai enggak jalan gitu aja. Memang waktu itu memang keadaannya bersamaan dengan ada kegiatan yang lain ya, yang cukup viral juga. Karena waktu itu yang memimpin rapat saya. Yang memimpin rapat dengan Baper Zakat itu saya. Dan yang memanggil Baper Zakat sama teman-teman juga yang nemui. Iya, saya yang undang tetap Pak Ketua ya, soalnya Pak Ketua. Tapi waktu itu Pak Ketua berhalangan. Akhirnya saya diminta untuk mimpin, saya mimpin. Dari pandangan seluruh fraksi kan menyampaikan ya monggo dengan pandangannya masing-masing. Tapi pada akhir, seingat saya, pada akhir penutupan, saya tidak pernah menyampaikan DPRD akan interpelasi. Saya sampaikan, mungkin ada rekamannya juga, saya sampaikan bahwa monggo kita kembalikan kepada Baper Zakat. Kalau memang beliaunya itu bisa dikembalikan tanpa harus ada catatan indisipliner, karena ini kan kasihan beliau pada saat promosi, mau dipromosikan kan akhirnya urusan jangka panjang. Ini malah menghalangi hak seseorang juga untuk dipromosikan. Kita nggak mau di situ. Tapi juga satu sisi kita sampaikan, tapi ya kita juga punya hak untuk menyampaikan pendapat kita melalui hak-hak politik yang ada di DPRD. Saya sampaikan begitu. Karena waktu itu ada beberapa fraksi yang agak keras sekali menyampaikan, yang akhirnya sempat nyebut personal Pak BC dan segala macam sampai akhirnya saya tidak mau ini murni mutasi. Munculnya interpelasi ini karena mutasi. Itu dulu kan yang harus dulu ya. Kalau sampai ada urusan yang lain karena personal, saya sampaikan di rapat itu, saya tidak mau dicampur adukkan dengan itu. Saya tengahi gitu. Ada rekamannya. Saya enggak mau. Saya enggak mau dicampur adukkan itu. Mau emosi secara personal dan segala macamnya. Mau enggak, saya hanya ketatanegaranya saja dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah. Substansinya adalah terkait dengan mutasi itu saja. Dan setelah rapat dengan Baper Zakat itu bisa kita kedua belah pihak bisa memahami yang harus ada interpelasi, kira-kira seperti itu. Makanya kita bisa mempertanggungjawab itu. Makanya kalau mungkin di media apa segala macam ya kalau mamanya kita pandang waktu itu memang perlu, ya mungkin perlu. Tapi pada saat setelah 1-2 hari ada penjelasan begini dan ternyata beliaunya sendiri juga ada di DPRD kan ngapain kita harus mempertegas lagi, ya sudah. Dan terus pada saat kalau menanyakan yang terkait dengan pada saat paripurna ada pandangan-pandangan yang lain ya silakan, karena ya mohon maaf kita ada salah satu fraksi kan yang akhirnya kan tuntutannya berlebih ya, menurut saya berlebih. Jadi sudah campur aduk, sudah malah melebar ya dari urusannya melebar. Jadi penggunaan interpelasi di awal. Iya, kita ini kan fokusnya kan hanya terkait mutasi gitu loh. Dan mutasi sudah selesai kalau menurut saya, kan sudah ada jawaban, ada tindakan, sudah komunikasi dua arahnya sudah bagus dan sama-sama mengerti posisi, dan itu saya terima kasih juga sama Pak BC, Pak Sekda, sudah clear itu. Cuma kan di pandangan dari beberapa teman-teman fraksi yang lain ya silakan monggo, itu haknya pribadi masing-masing ya. Makanya cuma sekali lagi saya garis bawahi tidak ada hubungannya dengan urusan yang lain, jadi hanya murni mutasi. Karena mungkin kalau yang beredar kemarin kan ada beberapa tuntutan ini itu Pak. Ini kan ya terlalu berlebih ya. Ya silakan, itu kan hanya fraksi tersebut, saya enggak mau ikut-ikut gitu loh. Kan terlalu, menurut saya kan yang penting dengan sisa jabatan di DPRD ini
Pak PJ pun juga tidak terlalu lama kan. Pak PJ ini kan jabatan sampai September. Kalau memang dapat izin lagi ya diperpanjang sama kementerian kan gitu, sama presiden. Tapi kalau enggak ya sudah. Tapi enggak dengan waktu yang cuman ya berapa ya 5-6 bulan ini ya bagaimana kita bisa bermanfaat untuk masyarakat daripada kita ribut di urusan egois, gengsi kita masing-masing kan ya kasihan masyarakat. Kalau kita berpikir gitu sih. Jadi saya pikir kan ya, setelah rapat Bapersek itu udah win-win solution. Ya, artinya sudah mendengar bagaimana kemudian pemerintah kabupaten mengambil sikap dengan melakukan mutasi ini alasan-alasan yang sudah disampaikan oleh teman-teman di Bapersek. Iya. Ya. Dan ketika ada pelebaran ya, artinya teman-teman fraksi yang menolak bahasanya sebenarnya memang tidak menemukan atau substansinya memang ya ini agak melebar. Jadi kita juga nggak mencari misalnya katanya tudingan transaksional, tudingan apa gitu. Ya apa ya? Kita kan nggak tahu itu ya. Jadi kadang kita tuh begini loh, kita menyampaikan sesuatu hal di publik ya, baik secara online atau offline. Itu kan mestinya kan bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Jadi kalau teman-teman lain merasa ada bukti, merasa ada hal yang seperti itu, laporkan saja ke APH. Ngapain harus begitu? Melakukan interpelasi, bahasanya gitu. Melakukan interpelasi. Kalau mamanya sudah ada bukti, ada bukti terkait store duit dan segala macam, ya silakan. Makanya kita tidak mau terlalu fokus yang karena program ini itu tidak dijalankan di tahun ini ya. Saya tidak mau difokus itu, tapi mungkin enggak itu akhirnya kalau yang disampaikan seperti itu pihak-pihak yang merasa tertuduh melaporkan balik kan ya mungkin saja. Ya. Karena kan sudah dituduh ada duit yang masuk kan. Ini transaksi. Ada transaksional jabatan. Yang paling penting kan sekarang kan ordal ya. Harus ada orang dalam. Tapi saya juga enggak mau tahu di urusan itu. Karena kita sekali lagi kita substansinya itu adalah di lembaga DPRD. Ya, karena ngomongnya memang di lembaga DPRD. Iya, memang hanya itu saja. Awal mula itu kan karena persoalan yang lain. Ya mohon maaf lah, ada yang eselon 2 dimutasi dan sekarang penyegaran. Itu kan mungkin ada salah satu yang kita pernah dengar ya memang problemanya terlalu banyak. Dan itu saya pikir semua oke-oke saja gitu loh. Yang lain kan kita tidak mau tahu urusan itu. Tidak mau tahu urusan itu. Artinya ada beberapa nama yang kemudian ikut di gerbong mutasi kemarin. Dan dipikir itu udah tepat ya misalnya. Iya. Ada eselon yang kan ada lagi. Jadi itu bisa dimaklumi halnya kayak gitu. Iya bisa dimaklumi. Artinya kan ini kan di akhir masa jabatan kita harapannya OPD ini bisa berjalan dengan maksimal. Hari ini kita karena memang menyiapkan transisi ya. Ya transisi ini LKPJ ya. Bentar lagi kita persiapan untuk UAPPAS. Pokir DPRD harus masuk di bulan ini maksimal tanggal 10 kalau tidak salah besok harus masuk untuk konsep di 2025. Kemarin kita pembahasan RKPD rencana kerja perangkat daerah dan segala. Jadi ini masa-masa transisi yang juga krusial kalau tidak kita kawal. Sampai di Agustus ada UAPPAS. Apakah dimungkinkan nanti pada saat sebelum dilantik teman-teman DPR yang baru terkait dengan KUA perubahan mamanya. Pembahasannya kapan? Biasanya bulan September. Lah padahal kalau Agustus September setelah pelantikan itu masih belum ada kelengkapan DPRD. Siapa yang membahas? Ya. Apakah dimungkinkan kita maju ataukah bagaimana? Ini kan juga masih belum. Jangan sampai pemerintahan ini kita ribut di hal-hal yang kurang substantif. Urusan penganggaran, kebijakan akhirnya semua terlantar kan kasihan masyarakatnya. Dampaknya malah ke masyarakat akhirnya. Iya. Makanya gini aja kalau saya simpel sederhana saja. Dari teman-teman fraksi yang lain yang merasa usulannya ataukah dulu pernah dilakukan, pernah dianggarkan, dilakukan dan hari ini tidak ada di APBD, ya sudah sekarang ngomong waktunya hari ini untuk ngisi RKPD di 2025 ya sudah ngototlah di rapat itu. Ya simpel saja, masukin lah mau program A, B, C, D. Oh karena dulu enggak ada, sekarang ada. Dulu ada, sekarang enggak ada. Ya sekarang masukin lah kalau mau program. Simpel aja kan. Cuma kan perlu diingat, visi misi kepala daerah terpilih itu akan menjadi RPJMD. Ya. Itu perda nanti. Tapi pada saat PJ ketentuannya seperti apa? Benar. Kan beda style, beda urusan. Tanpa harus menghilangkan, ya sekali lagi saya garis bawahi, tanpa harus menghilangkan hal-hal baik yang sudah ada.
dengan melihat itu harus garis bawah ya, hal-hal baik yang sudah ada. Iya. Berikut juga tetap melihat potensi lokalnya. Kita tidak akan mungkin. Saya yakin Pak Sulan, sopo ae kepala daerah tidak mungkin meninggalkan NU. Catat omongan saya. Oh iya. Bener, tidak akan mungkin. Malah jadi salah satu hal yang ya harus diperhatikan memang. Iya, jangan sampai NU ini malah ngomong Pasuruan, ngomong kasihan lah kalau ditarik-tarik ke urusan ya, ini kan kasihan kalau menurut saya ngapain gitu loh. Ya sudah teman-teman di DPRD aja yang ngotot di sana. Apa yang tidak masuk, yang belum dimasuk masukin. Artinya begini. Sama kayak gini Mas Yogi. Oke. Ingat enggak waktu Pak Ahok jadi Gubernur DKI, ada program istimewa namanya KJP. Saat ganti rezim, apakah hilang? Kan tidak. Ya. Pak Anies melanjutkan namanya KJP Plus. Sudah simpel. Dan saya yakin kalau hanya ditambahi plus saja ya untuk sebagai warna baru. Saya yakin semua politisi kalau programnya itu bagus dari sebelumnya tidak akan mungkin secara politik akan menghilangkan. Tidak perlu dikoar-koarkan, kita sudah mikir. Benar. Kalau pandangan saya gitu sih. Maka kalau ada sesuatu hal yang kurang ya sudah sampaikan aja di lembaga DPRD. Karena kita kemarin juga yang saya salahkan kenapa waktu perumusan RKPD 2025 ada yang ngotot. Hanya saya yang ngotot, yang saya tampil di medsos itu. Salah satunya isu lingkungan, ya toh, sama pelaku seni. Ya tidak masuk di situ kan? Tidak disampaikan ya. Tidak disampaikan di RKPD itu kan ada 9 atau 11 yang strategis itu kok enggak muncul isu lingkungannya gitu loh. Itu yang saya paksakan masuk di RKPD. Kenapa teman-teman yang waktu keluar-keluar hari ini diprotes di DPRD, kenapa kok nggak dimasukin di RKPD? Kalau hari ini memang tidak ada, kan simpel aja sudah. Artinya begini, hari ini kan ya yang kemarin yang ramai, termasuk juga dinamika 3 bulanan yang harus menjadi evaluasi PJ, kemudian seorang PJ Bupati itu kalau toh memang Menteri Dalam Negeri kemudian tidak cocok dan akan diganti, secara pandangan politis, jika dalam proses kan sangat dibutuhkan dalam transisi juga, termasuk juga melanjutkan proses penganggaran, termasuk juga beberapa kebijakan hal yang baik yang harus dijaga untuk proses transisi sendiri. Berpengaruh enggak misalnya? Artinya Anda mendukung enggak kalau PJ yang sekarang ini misalnya diganti, itu pengaruh enggak? Atau enggak pengaruh? Enggak jadi enggak ngurus setelah diganti Pak. Iya, pancet. Kalau saya gini, enggak masalah sebenarnya. Iya, ini tuh undang-undang yang paling baru terkait pemilu kada yang akhirnya terkait pemilu secara nasional yang akhirnya ada PJ. Ya. Ya, baru pertama kali. Karena mengejar pilkada serentak kan. Ya, untuk mengejar pilkada serentak akhirnya ada PJ semuanya di seluruh daerah. Di 500 lebih kota kabupaten, berikut juga di provinsi. Kalau menurut saya pada saat ini dilepas secara politik, kita kan hanya menjaga demokrasi ya. Pada saat ada pilihan kepala daerah secara terbuka itu kan jaga demokrasi. Karena pilar kita bangsa dan negara adalah berdemokrasi. Endingnya adalah kekuasaan di tingkat gubernur ataukah tingkat bupati wali kota. Sekarang dibalik, apakah pada saat proses demokrasi tidak berjalan karena peraturan perundangan, apakah tidak bisa berjalan pemerintahan itu? Kan tidak. Toko wengi wong loro, saiki wong siji, fine saja toh. Gak ada masalah. Gak ada wakil PJ. Gak ada wakil PJ kan tidak ada loh ya. Kan ya fine saja. Yang penting kan satu komunikasi antara eksekutif legislatif. Ya komunikasi. Ya kan? Terus yang dirumuskan atau yang dilaksanakan di 2024 itu adalah KUHP PPAS 2023. Ya. Tidak ada PJ Bupati waktu itu. Siapa yang rumuskan? Yang periode kemarin dengan kita di DPRD. Ya. Apakah program itu dijalankan atau tidak? Namanya program itu ada yang langsung nyebut nama program secara langsung ANSI. Ada yang nempel di beberapa OPD sebagai backupnya. Kalau sampai hari ini tidak dilaksanakan sama sekali program yang kemarin, saya tidak yakin itu. Mungkin hanya penamaannya saja. Karena yang merumuskan bukan Pak PJ. Ya. Yang merumuskan kan teman-teman yang pemerintahan yang kemarin juga, Pak Sekdanya juga Pak Yuda. DPR-nya juga saya. Kan tidak ada yang berubah di situ. Ya. Yang substansi 2023 yang sangat kelihatan, sekali lagi angka yang sangat kelihatan itu di UHC. Yang sebelumnya tidak ada. Ya. Itu angkanya 150 miliar. Muncul ya itu. 2024 yang paling tinggi lagi apa? Hibah. Hibah apa? Hibah pemilu. Mau ke KPU atau ke Bawaslu. UHC kita pasang lagi 144 miliar. Ya toh? Mana lagi yang substantif? Yang program unggulan kemarin yang akhirnya dirubah. Itu kan hanya dari strategis tahunan
titik pijaknya 2024 apa dari visi misi itu. 2025 apa? Ya tergantung RKPD yang disusun yang permintaan sebelumnya. Jadi kalau mau ada perubahan sekarang masih Februari, Pak. Februari itu siapa ya? Ya kan lucu, Pak. Makanya kita analisa gimana? Mana yang tidak dilaksanakan? Iya, gitu loh. Tapi programnya kan tetap jalan yang kemarin. Kan enggak mungkin di tengah jalan tanpa ada kesepakatan dengan siapapun. Tiba-tiba berubah. Tiba-tiba berubah kan ya enggak mungkin, gitu loh. Semua kan on the track semuanya. Makanya sekali lagi harapan saya mohon maaf, kita juga bukan mengingatkan maksudnya. Kita menyampaikan kembali kepada Sekda juga kepada PJ Bupati untuk lebih intens komunikasi dengan DPRD. Dalam rangka tadi itu, dari beberapa demo dan segala macam, saya melihat kayaknya ada kebuntuan. Program ini tidak jalan, program ini tidak jalan. Artinya begini saja, semuanya harus dilepaskan dalam konteks urusan pribadi. Tapi secara kelembagaan, penyelenggaraan negara ini. Kalau urusan nama tadi kan so simple lah kan, tadi KJP jadi KJP plus. Yang penting tadi masyarakat tidak sampai ditelantarkan gitu aja. Urusan untuk wajib masuk SMP, harus wajib madin dan segala macam. Untuk pendidikan anak cucu kita, itu penting. Running, nggak masalah. Nggak masalah. Perkara perubahan namanya apa? Silahkan. Tujuannya. Iya, kalau saya sih simple gitu. Kalau memang itu nggak ada loh. Ya gimana kemarin kita ngerumusinnya? Itu 2024 kemarin, 2023 kemarin kan dirumuskan bareng-bareng. Betul. Gitu aja sih kalau saya. Ya, dan menarik juga nih kalau perubahan nama dan sebagainya. Ini kan kita akan, kemarin kan juga ramai ini. Salah satu selain interpelasi ada pansus. Pansus yang sempat muncul ini juga berkaitan dengan nama kan. Ya, betul. Awal memang namanya ada yang nyelentuk pansus kapiten. Nah, ceritanya kalau pansus tetap bergulir ya, tetap ada. Nah, ini kita akan ngomongin soal pansus. Gimana? Tidak ada satupun fraksi yang menolak pansus. Semuanya setuju? Semuanya. Perlu ingat ya. Oh ya. Bukan 5 atau 6 fraksi, seluruhnya 7 fraksi semua sepakat. Oke, yang pansus kapiten ya? Iya. Pansus kapiten. Kemudian kayaknya bergeser namanya juga. Ya, tapi substansinya mau ngomongin kopi kan gitu? Iya, substansinya mau ngomongin kopi. Nah, ini juga menarik karena nama pansusnya juga kayaknya bersinggungan dengan teman-teman perkopian ini harusnya kita ngomongin sama teman-teman kopi. Nah, semuanya setuju kaitannya dengan pansus kapiten. Kalau tidak salah ganti pansus. Pansus tata kelola kopi asli Kabupaten Pasuruan. Ah ya, tata kelola kopi asli Kabupaten Pasuruan. Ya, ini menarik juga. Kenapa sampai dipansuskan? Karena dinamikanya mungkin berkaitan juga dengan nama yang kemarin sempat viral. Kemudian ini kita juga kebetulan ada pemilik logo. Yang harusnya marah kemarin kalau misalnya logo itu dirubah atau diapakan ya memang. Karena memang logo ini menarik. Nanti tanya ke Pak Karim ini kenapa logo itu tiba-tiba seperti itu dan bagaimana kemudian logo ini muncul, semangatnya seperti apa gitu. Kemudian teman-teman pansus, teman-teman dewan yang Mas Andri juga ngomong kalau semua fraksi setuju keberadaan dengan pansus ini. Oke, lebih familiar kayaknya pansus kapiten. Karena sama dengan kopi asli Kabupaten Pasuruan dirubah nama. Jadi kalau pansus tata kelola kopi asli Kabupaten Pasuruan tadi pansus tata kelola kapiten sebenarnya. Ya. Nah, semangatnya. Nah, ini saya tanya dulu. Ini ada Pak Abdul Karim juga ketua APEKI yang kemarin ramai juga klaim katanya dengan logo itu memang Haki terdaftar atas nama APEKI. Nah, APEKI ini ya sempat ramai lah bagaimana kemudian ada satu logo yang gambarnya Gus Irsyad, Bupati baru sebelumnya. Nah, kemudian bergeser. Nah, ini kapiten ini seperti apa? Padahal ini juga prosesnya teman-teman DPRD juga tahu. Ini saya dulu ya. Saya mengawali bagaimana kemudian semangat. Kok beda ini dampaknya ya. Jadi dari rame-rame kemarin yang pertama interpelasi, ya kan. Saya tidak tahu bagaimana. Ya masih kita dapat surat bahwa hari Senin akan ada demo. Ya kan. Demo yang intinya banyak hal, ada 9 kalau tidak salah. Salah satunya adalah PJ harus mundur. Ya. Dan ya cukup berat sekali lah.
BC harus mundur, terus terkait permintaan maaf katanya dengan setahu saya hari Minggunya sudah minta maaf setahu saya. Terus terkait kopi kapiten juga. Ya kan? Terus penjarakan pelaku pengrusak haki. Penjarakan pelaku haki dan segala macam. Nah, saya enggak ngomong yang 9 tadi, tapi saya yang coba nyampaikan yang terkait pansus yang dari salah satu itu yang pengrusakan haki tadi. Jadi akhirnya dari teman-teman, karena saya ingat banget haki ini, kebetulan saya nganggarkan. Oh iya. Saya ketua komisinya. Oh gitu, Pak. Kayaknya Pak Abdul Karim nggak tahu ini. Kalau salah 100 juta waktu itu. Jadi barengan untuk mendaftar ke hakinya. Bisa dipanggil nanti Pak Iwan. Jadi yang pertama terkait Mangga Klonal 21. Yang kedua terkait hak untuk waktu itu sebenarnya haknya untuk distribusi jaringan perdagangan di kopi sih, selain hak patennya itu. Tapi kan ternyata kan nanti biar dijelaskan Pak Karim lah urusan itu. Tapi pada faktanya waktu itu kita diminta Pak Iwan untuk mengamankan itu. Jadi saya ingat banget waktu itu sempat sebelum itu kita studi ke Jember kalau tidak salah. Di Balitsa Kopi ya. Puslit Loka di Banyuwangi. Jember. Oh Jember. Di Jember yang intinya waktu itu saya minta ke Pak Iwan. Pak Iwan, kalau memang arahnya nanti untuk haki kopi kapiten, cobalah dibikin bagaimana kita tuh benar-benar punya khas sendiri. Dalam artian seperti Mangga Klonal 21. Kenapa dinamakan Mangga Klonal 21? Itu karena di pohon, cloningnya di pohon yang ke-21 di kebun bibit kita. Jadi makanya Mangga Klonal 21. Jadi ada sejarahnya yang akhirnya kita patenkan lah. Di kopi harapan saya waktu di rapat, saya sama gitu ke Pak Iwan. Bongkok rekayasa genetikanya seperti apa yang cocok di Kabupaten Pasuruan ketinggian sekian dan segala macam, mau Arabica, Robusta atau jenis yang lain. Itu harapannya kita patenkan sekalian dan kita punya bibit yang untuk khusus di kabupaten. Jadi nanti biar bisa bersaing dengan kayak kopi kayu, kopi Aceh dan seterusnya. Kira-kira waktu itu semangatnya di situ ya. Semangatnya di situ. Terlepas dari itu semua, jadi kemarin kan itu 2016 Mas Yogi. Jadi waktu saya ke Komisi 2 2014-19 kan saya di Komisi 2. Nah, komposisi di 2019-2024 itu kan banyak yang berubah di DPRD. Oh ya. Yang akhirnya pada saat di paripurna, jujur semua tidak ada perencanaan bikin pansus. Yang mana? Yang tidak ada kita rundingan. Nanti kita bikin pansus. Tidak ada Pak Karim. Saya berani sumpah kalau tidak ada. Semua ngalir di paripurna. Ngalir tiba-tiba saja muncul celentukan untuk bikin pansus kan bener, itu. Saya ngomong bohong kalau ya. Salah satu teman di DPRD interupsi ke pimpinan. Ya. Pimpinan, hari ini demonya ini demo apa? Kok rame temen, kok banyak sekali tuntutannya. Kalau urusan kopi yang rame kemarin kan kita sepakat tidak usah dicampur adukan di interpelasi dan mutasi ini. Ini kan sekarang akhirnya menjadi salah satu tuntutan di salah satu fraksi. Kok dicampur adukan dan segala macam. Mohon maaf Ketua, saya pribadi di Komisi 1 dari dulu. Tidak paham saya kopi kapiten. Tidak paham saya. Ini tek sopo kapiten ini tek Pemda, tek apeki atau pihak ketiga atau gimana kita tidak paham. Bahasa politis tuh Pak Karim. Iya. Tapi memang begitu. Memang begitu. Saya tidak namain, tidak kurangi. Jadi memang begitu. Yang akhirnya ngalir. Malah mohon maaf fraksi saya tidak bersuara. Ada videonya. Habis Pak Kasiman kalau tidak salah. Terus Pak Najib. Terus Pak Eko, terus Golkar waktu menyampaikan. Jadi intinya bagaimana nanti biar kita ini jelas tidak ada perdebatan, ya toh, tidak ada saling tunggang-tunggangan. Ya. Memperjelas posisinya KP Kapiten ini seperti apa? Bagaimana kalau kita bikin pansus saja, gitu loh. Nah, di situ ngalir dari 7 fraksi ada 4 fraksi. Akhirnya Pak Ketua nyampaikan, mau nggak bagaimana? Waktu ya sudah setuju langsung turun dari paripurna langsung dibamuskan untuk paripurna kelanjutan interpelasi ini lanjut atau tidak kan harus disampaikan ke paripurna habis kan voting Kamisnya itu kan. Fraksi pengusul akan menyampaikan pandangannya kira-kira seperti itu. Nah berikut juga yang pansus akhirnya dijadwalkanlah bareng interpelasi sama pansus. Jadi kira-kira seperti itu. Nah akhirnya ya bergulir itu makanya memang kalau menurut saya mohon maaf kan ya.
Enggak apa-apa, sah-sah saja, enggak apa-apa. Ini nyantai running saja. Karena apa? Komposisi DPR yang lama dan yang baru kan juga berbeda. Mungkin teman-teman yang Komisi 2 golonganku sih banyak yang tahu. Pun yang zaman saya 2014, 2019 yang bukan Komisi 2 juga mungkin banyak yang tahu juga gitu Mas. Apalagi yang di 2019 ke 2024 ini kan juga banyak yang tahu. Tidak tahu cerita awal, kronologi yang kayak apa loh kok. Mohon maaf ya, ada cerita gambar Pak Bupati yang dicoret di gelas ya waktu itu ya. Logo gelas. Itu Mas yang enggak tahu kan posisi dan tetek sopo sih KPT apa KTP. Iya kan bingung yang baru. Saya juga pribadi memang saya sedikit banyak tahu. Tapi kan enggak mungkin saya menyampaikan semuanya. Memberikan akhirnya, secara detail penjelasan kan. Dan akhirnya dianggap kebenaran juga. Ini lembaga politik Pak. Belum tentu apa yang saya sampaikan juga bisa diterima. Gitu loh. Akhirnya teman-teman punya ya gitu enggak apa-apa. Saya ngomong ke Pak Kota gimana? Enggak apa-apa Mas. Ben detail biar ben pro. Terus mohon maaf yang dari fraksi PKB sendiri Pak Samsul malah ke tempat saya, ke ruangan saya. Terus enggak apa-apa Mas, lebih baik gitu Mas. Biar kita tahu semuanya, biar dibuka biar terang benderang gimana. Loh iya Mas Samsul, jadi kita enggak ada apa-apa pikirannya bagaimana. Karena faktanya gaduh ini kan karena itu. Awal. Lu apa Karim dia? Gaduhnya kan karena itu, bukan yang lain-lain loh. Gaduhnya karena itu gitu loh. Ya lebih enak dijelentarkan biar semua para pihak paham. Pak PJ saya yakin juga enggak tahu detail ya kan. Betul. Terus di DPRD juga teman-teman di kelembagaan juga biar paham. Gitu aja sih, simpel gitu aja. Dasarnya seperti itu ya. Jadi benar saya bisa yakinkan tidak ada perencanaan. Tidak ada rencana gini. Artinya kayak komunikasi antar fraksi ya. Enggak ada. Oke. Kalau yang mutasi saya akui ada. Karena Pak Diki piye itu dilakoni sama Bapak Percaka sama itu sama kira ada komunikasi itu, ada di ruangan saya malah. Oke. Yang itu murni umi-umi istilahnya. Ya kan di ruangan paripurna. Iya benar saya yakinkan